Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 45. Dirasa asik anak perempuan. Ara berdiri dari duduknya lalu dengan senang mengembang baju itu menempelkan ke tubuhnya. Lalu menari-nari memegang dress mewah itu. Terima kasih ibu, Ara suka banget. Senang Aliora naik ke atas sofa lalu memeluk dan mencium pipi ibu Jo kesenangan. Jo dan ayahnya melihat dengan jelas air mata ibu meretes saat Aliora mengecup dan memeluknya. Ayo kita pakai, ibu mengajak Aliora ke kamarnya untuk berganti baju. Tak ingin anak dan suaminya melihat kesedihannya. Ayah sudah makan, tanya Jo mengganti topik tahu kalau ayahnya juga sedih melihat ibu. Sudah, tapi karena ada Aliora, ayo kita makan lagi. Dia tidak akan mau makan sendirian, sedang ayah mengajak Jo ke meja makan. Ayah, makasih. Manja Aliora yang datang sambil berlari berdiri di samping kursi yang diduduki ayah lalu memeluk ayah dengan senang dan ceria. Kok pakai baju yang ayah pilih? Senyum ayah menatap Aliora yang memakai baju santai yang dia pilih. Iya, kan mau bobo. Kalau baju yang ibu pilih, Ara mau pakai buat pesta. Soalnya cantik banget ya. Senang dan ceria Aliora sampai matanya berbinar. Ya udah, ayo makan, ajak ibu setelah selesai menguncirkan rambut panjang Aliora. Ibu belum makan, tanya Aliora yang duduk di antara ayah dan ibu. Belum, jawab ibu walaupun sudah. Ayo makan banyak biar ibu gendut, kata Aliora sambil tertawa tanpa diminta mengisi piring ibu dengan nasi dan berbagai sayuran serta lauk. Mana kuat, ibu makan segini banyak nak. Tawa ibu melihat hidangan di depannya yang seperti sudah untuk 2 orang. Suapi ayah lah bu, Mami Ara aja selalu suapi Dedi Ara. Ucapan polos Ara yang mengundang senyum masam ibu karena dia memang jarang sekali romantis pada suaminya. Ibu sudah tua nak, itu hanya berlaku untuk pasangan muda, jawab ibu. Emang ibu sudah keriput? Tanya Ara yang berjalan lalu duduk di sebelah Jo. Jo tak jadi meneguk air yang akan diminumnya mendengar jawaban Aliora. Suapilah bu, agar Aliora bisa melihat, ucap Jo tersenyum menatap ibunya sedangkan ayahnya malah senyum-senyum. Jo tahu sedari dulu orang tuanya adalah sepasang kekasih yang romantis. Hanya saja sejak ibu divonis tak bisa punya anak lagi, rumah tangga mereka sedikit mendingin karena perubahan sikap ibu. Apalagi dulu ibu sempat meminta ayah untuk menikah lagi agar bisa punya anak. Yang membuat ayah marah sampai tak mau bertemu ibu karena merasa ibu tak menghargai rasa cintanya. Ayo bu, pakai tangan, ucap Aliora yang duduk di samping Jo itu. Ibu mencuci tangannya lalu menyuapi suaminya dengan sedikit giguk, serta canggung karena itu sudah sangat lama tidak dia lakukan. Enak kan ya? Tanya Aliora yang diangguki ayah dengan perasaan baper. Dalam diam, Jo berpikir ternyata anak perempuan memang sangat berpengaruh dalam keluarga. Bahkan kehadiran anak perempuan seolah menjadi pelengkap dalam sebuah keluarga walaupun anak laki-laki juga bisa. Tapi intinya tidak seasik anak perempuan. Ayo makan om, ucap Ara yang sudah selesai mengisi piring di depannya. Iya, Jo langsung membuka mulutnya begitu melihat Aliora menyuapi nasi. Ara, rengek Jo saat Aliora malah memakan suapan pertama bukan memberikan padanya. Om ingin disuapi juga, tanya Aliora yang langsung menyuapi begitu Jo membuka mulut. Jo menikmati suapan demi suapan yang Aliora berikan sambil terus menatap wajah gadis kecil yang sangat enak dipandang itu. Om udah, Ara udah capek, keluh Aliora yang sedari tadi menyuapi Jo. Jo benar tak sadar kalau sudah menghabiskan sepiring nasi. Udah, senyum lebar Jo segera meminum air putih. Ara cuci tangan dulu,
Pamit Aliora berjalan ke dapur. Ibu dan ayah menatap Joe yang malah senyum sendiri. Joe, kendalikan dirimu, ucap ibu yang bisa merasakan Joe punya perasaan berbeda untuk Aliora walaupun dia masih kecil. Kendalikan maksud ibu, tanya Joe balik menatap ibunya sepertinya Joe belum sadar akan apa yang dia rasakan pada Aliora. Ibu dan ayah tahu kalau Joe sangat menyayangi Aliora, tapi sepertinya rasa sayangnya berubah yang mungkin belum dia sadari. Enggak papa, ucap ibu mencoba menetralisir naluri keibuannya yang dapat merasakan apa yang dirasakan anaknya. Semoga saja pikirannya salah. Ayah menyuruh Joe menyusul Aliora yang tak kunjung kembali. Kalau benar apa salahnya, kekeh ayah saat mereka tinggal berdua. Artinya Aliora itu benar akan menjadi anakmu nantinya. Senyum lebar ayah dengan spontan meraih ibu lalu mengecup keningnya. Tapi ibu takut ya, jika nanti anak kita yang malah tersakiti, jarak umur mereka jauh loh, cemas ibu. Iya, ibu senang jika itu beneran terjadi di masa depan, tapi mereka juga tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi, itulah yang ibu takutkan. Iya, Aliora sangat posesif dan cemburuan terhadap Joe sekarang, tapi tidak tahu juga nanti ke depannya bagaimana. Ibu hanya tak ingin anaknya dihancurkan oleh perasaan yang dia pupuk sendiri. Sudah, biarkan waktu yang menjawab. Jangan terlalu mencemaskan hal yang belum tentu terjadi. Bisa saja beberapa tahun ke depan Joe ingin menikah, ucap ayah mengelus kepala istrinya. Kalau Joe sudah menikah, pasti Aliora nggak mau lagi datang ke sini. Lirih ibu yang langsung merasa sedih mengingat jika hal itu terjadi, begitupun ayah. Ya, tapi kalau nanti Joe menikah kita kan punya menantu atau cucu yang bisa menemani kita seperti Aliora. Ucap ayah memberikan kata penenang agar istrinya tak berpikir berlebihan walaupun dia juga begitu. Tapi ibu terlanjur menyayangi gadis kecil itu ya. Rengek ibu manja yang seolah kembali ke versi lamanya, yang membuat ayah tertawa spontan. Sudah lama sekali dia tak mendengar istrinya seperti itu. Terima kasih Aliora, perlahan tapi pasti kau telah mengembalikan setiap versi dari istri yang telah lama hilang. Senyum lebar ayah menatap gadis kecil yang tengah berlari itu. Ayuk boboh ya, Bu, ajak Aliora yang diangguki ayah dan ibu Joe. Setiap Aliora menginap di rumah Joe pasti dia akan tidur bersama orang tua Joe, bahkan beberapa kali mereka tidur berempat, membuat suasana di keluarga Joe terasa sangat membahagiakan. Setelah kepergian orang tuanya dan Aliora, Joe pun masuk ke kamarnya dan mandi. Joe yang masih memakai kimono sehabis mandi itu membuka pintu. Cantik kok belum tidur, senyum hangat Joe menatap Aliora yang berdiri di depan pintu kamarnya. Ara lupa om, ucap Ara dengan suara lucunya saat Joe membawanya masuk ke kamar. Lupa apa? Tanya Joe duduk di tepi ranjang dan mengangkat Aliora agar juga duduk bersamanya di tepi ranjang king size-nya.
lupa bilang sama Om, kalau Ara mau tidur jadi Ara kesini deh, ucap Aliora menatap Jo yang duduk di sampingnya dengan mata berbinar. Jo tersenyum lebar lalu mencubit pipi tembem Aliora saat tatapan bocil itu serasa menembus hatinya. Kenapa, Om ganteng? Senyum menggoda Jo pada gadis kecil yang menatap wajahnya sangat intens sekali. Iya Om ganteng, Mat. Aliora mengecup pipi Jo lalu turun dari ranjang. Dah Om selamat malam, ucap Aliora sebelum berlari keluar kamar. Jo menghela nafas panjang menatap pintu kamarnya yang terbuka karena tak ditutup Aliora kembali. Huf, ada apa denganku? Lesu Jo menutup pintu kamarnya kembali entah mengapa dia serasa kena setrum dikecup Aliora padahal itu bocil bukan wanita dewasa. Setelah berbagai aktivitas menyenangkan mereka sekeluarga sore hari Jo kembali mengantar Aliora untuk pulang ke rumah orang tuanya. Seneng banget cantik, tanya Jo yang pada Aliora yang duduk memeluk paper bag itu. Iya Om, Ara nggak sabar mau nunjukin baju ini sama Momi Ara. Senang Ara menatap Jo yang tengah menyetir mobil itu. Cepat Om, ucap Aliora tak sabaran. Sabar cantik, bahaya bawa mobil terlalu kencang, alasan Jo yang memang suka saja menghabiskan waktu bersama Aliora. Nih, ucap Jo memberikan Aliora coklat. Wah, terima kasih Om, senang Aliora segera membuka dan melahap coklat itu sampai mulutnya penuh. Makan pelan, pelan Ara, jangan banyak, banyak nanti keselak, lembut Jo menatap Aliora yang sangat menyukai coklat itu. Ara, kalau Om nikah gimana? Tanya Jo yang membuat mata berbinar Aliora berubah menyipit. Om mau nikah sama siapa? Tanya Aliora mengunyah coklatnya pelan menatap Jo. Sama tante kemarin, ucap Jo yang hanya ingin mendengar pendapat Aliora. Aliora meletakkan coklatnya di atas dashboard mobil lalu diam menatap ke arah luar setelah membuka kaca mobil sedikit. Jo langsung menaikkan kaca mobil yang diturunkan Aliora tak ingin terjadi sesuatu karena bahaya selalu saja mengintai putri mahkota itu kapan saja. Aliora menatap Jo yang kembali menutup kaca yang dia buka. Ih, mentang Ara numpang Om segitunya, ucap Aliora memangku tangannya. Jawab pertanyaan Om, ucap Jo to the point meminta jawaban. Terserah Om, jawab Aliora dengan air mata yang hampir menetes. Terserah kok nangis, goda Jo tertawa melihat bocil gengsian itu. Nanti kalau Om udah nikah pasti Om gak sayang Ara lagi. Lirih Aliora air matanya benar menetes. Om tetap sayang, sampai kapanpun Om akan tetap sayang Ara walaupun nanti udah punya istri, ucap Jo menatap Aliora yang menangis itu. Enggak, Om pasti berubah, ucap Aliora merasa begitu sedih memikirkan Om Jo-nya akan menikah. Terus kalau Om berubah kenapa? Kan masih banyak yang sayang Ara, ucap Jo semakin ingin tahu perasaan Aliora. Ara sayang sama Om, ucap Aliora menatap Jo dengan spontan.
Joe menginjak pedal rem mobilnya dengan cepat mendengar jawaban Aliora saat konsentrasinya hilang tiba-tiba. Ya emang, kalau Om nikah, sayangnya Ara sama Om hilang gitu, tanya Joe masih sedikit ragu. Sayang Ara nggak hilang, tapi sayang Om pasti hilang sama Ara. Jawab Aliora menatap Joe dengan mata bulatnya yang berkaca, kaca yang entah kenapa membuat Joe gemas tiba-tiba melihatnya. Gemas Joe melepas sabuk pengamannya lalu menghapus air mata Aliora dengan tangannya. Udah Ara cantik, nggak boleh nangis lagi, senyum Joe mengecup kening gadis kecil itu. Om bercanda, nggak ada Om mau nikah, ucap Joe sambil tertawa yang membuat Aliora langsung memukul lengannya dengan geram. Om nikahnya sama Ara aja, ucap Aliora yang membuat Joe melotot. Ih, dasar bocil udah mau jadi istri Om, goda Joe mencubit pipi tembem Aliora yang sudah berani menyatakan cinta padanya walaupun masih sangat kecil. Dalam diamnya Joe berpikir, apakah benar kata yang diucapkan Aliora sekarang akan abadi sampai ke masa depan? Bahkan Joe sadar bocil itu bilang begitu tidak lebih dari rasa takutnya jika Joe tak sayang lagi padanya. Joe bisa saja menunggu sampai kapanpun, tapi entah kenapa Joe tak yakin di masa depan kelak Aliora akan mencintainya mengingat jauhnya jarak umur mereka. Om nggak mau jadi suami Ara? Tanya Aliora genit mengedipkan mata centilnya. Astaga, Joe langsung buang muka saat dia malah baper dengan bocil yang duduk di sampingnya itu. Ara nggak boleh ya centil sama orang lain, peringat Joe yang menyadari centil Aliora membuat orang malah cepat jatuh cinta padanya. Terus centil sama Om aja, tawa Aliora yang matanya masih basah air mata itu. Iyalah, ucap Joe secara spontanitas lalu segera menutup mulutnya yang bicara tanpa diperintah. Bersambung.